Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sodi dari kelas A. Izin saya mempresentasikan tugas kelompok ini. Tugas kelompok yang membangun keamanan sistem operasi. Nah, di sini sebelum kita membangun pengamanan sistem operasi, nah di sini saya akan mengenalkan dulu pengantar keamanan sistem operasinya. Dalam dunia yang semakin terhubung, keamanan sistem operasi menjadi perhatian utama. Presentasi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya keamanan dan langkah-langkah perlindungan informasi penting. Jadi di presentasi kali ini saya akan memberikan sedikit langkah-langkah tentang begitu krusialnya perlindungan sistem operasi ini. Ini sangat penting sekali. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini membangun keamanan sistem operasi. Presentasi ini membahas pentingnya keamanan dan sistem presentasi, mengidentifikasi ancaman yang ada serta menyediakan teknik dan rekomendasi untuk membangun sistem operasi yang aman di era digital. Materi disajikan dengan bahasa yang informatif dan profesional, mudah dipahami oleh mahasiswa dan audiens. Nah, di sini saya membuat PPT ini tidak hanya untuk saya sendiri melainkan untuk orang lain juga, biar mudah dipahami oleh orang lain. Oke, di sini nih ada penjelasan tentang sistem operasi. Nah, di sini memahami peran perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan mendukung aplikasi. Nah, di sini perangkat lunak. Nah, kita di sini harus memahami dulu perangkat lunak ya. Nah, di sini ada definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Fungsi utama bertanggung jawab menyediakan lingkungan yang memungkinkan aplikasi dijalankan dengan lancar. Nah, jadi perangkat lunak ini yang mengatur atau mengelola perangkat keras. Nah, jadi fungsi utama sistem operasi menjelaskan peran dan tugas penting sistem operasi dalam pengelola perangkat keras dan layanan aplikasi, mengolah sumber daya perangkat keras. Nah, di sini jadi perangkat lunak itu akan mengelola sistem operasi terhadap perangkat keras. Sistem operasi bertugas mengatur dan mengelola semua komponen perangkat keras agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Terus menyediakan antarmuka pengguna, memastikan interaksi antara pengguna dengan perangkat melalui antarmuka yang mudah digunakan dan inovatif. Nah, mengatur file dan sistem penyimpanan. Nah, di sini ini mengelola atau menyimpan data dan pengaturan file untuk memastikan data tersimpan dengan rapi dan dapat diakses dengan cepat. Jadi kita ini mengelola dan menyimpan data supaya data ini terorganisir dan rapi. Terus menyediakan layanan untuk aplikasi, memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar atas sistem operasi. Nah, di slide ini pentingnya keamanan. Terus apa sih pentingnya keamanan dalam sistem operasi ini? Nah, di slide ini kita akan membahasnya. Pentingnya keamanan dalam sistem operasi, menjaga data dan mencegah akses tidak sah. Nah, jadi menjaga data dan menjaga orang-orang masuk ke data kita secara ilegal, dalam kurung berarti mereka memaksa atau meretas data kita. Terus perlindungan data penting. Nah, di sini keamanan sistem operasi memastikan data pengguna terlindung dari pencurian dan kerusakan. Nah, di sini kan yang sudah saya barusan bilang bahwa keamanan data ini sangat penting supaya data kita tidak dicuri atau diretas atau tidak dirusak oleh orang lain mencegah akses tidak sah, menjaga integritas informasi, menjamin kerahasiaan data. Sistem operasi melindungi informasi agar tidak bocor kepada pihak yang tidak berwenang. Jadi sistem operasi ini sangat berguna sekali, terutama terhadap keamanan data supaya data kita tidak bocor. Lanjut, malware berbahaya. Nah, di sini jadi membangun sistem keamanan operasi ini kita mencegah terhadap malware berbahaya, termasuk virus trojan dan ransomware itu. Nah, ada yang kemarin kasus dari Indonesia, dari Kominfo karena
Windows Defender-nya itu diserang. Terus ada serangan di DOS. Serangan ini membanjiri sistem dengan trafik untuk membuat layanan tidak tersedia, akses tidak sah, upaya masuk ilegal, mengancam integritas dan kerahasiaan dan data sistem. Terus kerentanan perangkat lunak, bug dan kelemahan software membuka celah bagi serangan bahaya terhadap sistem. Ancaman umum sistem operasi mengidentifikasi resiko utama yang mengancam keamanan sistem operasi. Nah, teknik utama untuk menjaga keamanan. Di sini, mode penting yang digunakan untuk melindungi jaringan, data dari ancaman serta akses yang tidak sah, firewall, untuk menghalangi akses ilegal. Nah, di sini firewall ini semacam pagar, jadi untuk menghalangi supaya akses ilegal yang tidak sah atau orang-orang yang ingin meretas data kita jadi terhalang dulu. Tidak sah jaringan menjaga sistem dari ancaman eksternal, tuh kan. Enkripsi data untuk perlindungan. Nah, enkripsi ini mengunci data kita gitu ya. Jadi data kita itu dikunci. Nah, setelah itu enkripsi mengamankan data dengan mengubah menjadi format yang tidak bisa dibaca, atau jadi format data kita itu tidak bisa dibaca. Nah, strategi menjamin akses. Strategi manajemen akses. Nah, pendekatan penting dalam mengamankan sistem melalui pengendalian akses pengguna yang efektif dan aman. Terus penggunaan kata sandi yang kuat. Nah, di sini penggunaan kata sandi yang kuat. Terkadang orang-orang itu menggunakan kata sandi yang mudah untuk dipahami. Mereka tidak sadar bahwa kata sandi yang mereka gunakan itu mudah untuk diretas. Kalau misal kita buka kata sandi kita di ruangan terbuka dan ada orang yang lihat dan mudah dihafal, itu akan menjadi suatu kerentanan. Karena ini menurut saya ini hal krusial ya, meskipun kata sandi itu harus dibuat berbelit-belit, tetapi itu sangat efektif gitu untuk menjaga keamanan. Nah, autentikasi 2 faktor. Nah, di sini ada autentikasi 2 faktor. Menambahkan lapisan verifikasi tambahan pengguna, memastikan identitas pengguna sebelum memberikan akses sistem. Jadi, autentikasi 2 faktor ini ada dua gerbang gitu. Yang pertama kita masuk dengan kata sandi kita yang betul ya. Tetapi setelah itu kita sediakan lagi gerbang yang kedua untuk mengautentikasi 2 faktor bahwa pengguna itu adalah kita gitu. Nah, jadi di sini sudah jelas ya. Jadi untuk kebocoran data ataupun ini gitu ya sangat minim, sangat kurang gitu kalau menggunakan autentikasi 2 faktor. Memberikan akses yang sesuai berdasarkan fungsi dan tanggung jawab pengguna untuk meminimalkan risiko kebocoran data. Terus pelanggaran keamanan terkenal, contoh kasus. Nah, di sini ada contoh kasus itu ya yang tadi saya sebutkan. Contoh kasus kebocoran data besar dan dampaknya. Kasus target 2013, pencurian data pribadi sebanyak 40 juta pelanggan yang menimbulkan kerugian besar. Kasus Equifax. Kasus Equifax tahun 2017 itu kebocoran data yang mempengaruhi 147 juta orang, mengancam keamanan dan privasi. Nah, di sini ada contoh kasus pelanggaran keamanan terkenal gitu ya. Ini ada contoh kasus terus. Nah, studi kasus pelanggaran keamanan. Nah, serangan cyber terhadap Sony Pictures. Nah, Sony Pictures bahkan perusahaan sebesar Sony aja bisa terkena serangan cyber gitu. Tahun 2014, Sony Pictures mengalami serangan cyber yang mengakibatkan kebocoran besar film dan data karyawan sensitif. Dampak kebocoran data sensitif, informasi pribadi dan rahasia perubahan bocor menimbulkan kerugian reputasi dan kepercayaan publik terhadap Sony Pictures. Nah, di sini dampaknya itu sangat besar ya. Jadi ketika sistem operasinya itu lemah dan kita tidak menjamin keamanannya, maka orang-orang sudah tidak percaya lagi gitu terhadap apa yang kita jaga. Lanjut,
rekomendasi. Nah, di sini saya akan merekomendasikan untuk keamanan sistem dan langkah-langkah penting untuk membangun dan menjaga keamanan sistem operasi secara efektif bagi semua pengguna. Nah, di sini ada terapkan pembaruan perangkat lunak. Nah, di sini jadi update setiap bulan atau 2 bulan sekali lah gitu, update perangkat lunak gitu, melakukan pembaruan. Nah, sini saya akan memberikan contohnya itu adalah Bank BCA. Nah, Bank BCA ini melakukan update sistem itu paling lama 10 menit ya, karena mereka menjaga data yang sangat krusial gitu, menjaga data yang sangat penting, berjuta-juta data pengguna, sandi, password dan segalanya gitu. Mereka melakukan update setiap 5 menit sekali. Jadi di sini tuh untuk kebocoran data dan orang-orang memasuki akses secara ilegal itu sangat minim dan susah, karena update mereka itu setiap 5 menit sampai 10 menit sekali. Terus edukasi pengguna tentang keamanan. Nah, di sini juga penting gitu ya. Terkadang kan orang-orang juga edukasi pengguna tentang keamanan itu ya bodoh amat gitu, entah itu mau login apapun atau itu ya mereka bodoh amat. Audit keamanan secara berkala, melakukan penilaian keamanan secara rutin untuk mendeteksi dan memperbaiki potensi pertentangan sistem, desain dengan keamanan sebagai prioritas. Nah, di sini ada membangun sistem operasi yang aman, strategi utama untuk mengintegrasikan keamanan dalam desain dan pengelolaan sistem operasi secara efektif. Terus gunakan alat pemanfaatan untuk deteksi ini. Terus implementasikan kontrol akses yang ketat. Nah, di sini jadi sebelum kita ngedeploy atau menerjunkannya ke dunia real, kita mengimplementasikan dulu gitu ya, apakah kontrol akses ini ketat atau tidak gitu. Lagi elemen visual dalam presentasi. Nah, dalam menggunakan icon teknologi, ilustrasi keamanan cyber. Icon teknologi kan teknologi membantu mempercepat animasi dengan terus kesimpulan penting keamanan sistem operasi, komitmen setiap individu dan organisasi dalam melindungi data digital. Pentingnya kesadaran akan keamanan sistem operasi sangat krusial di era digital untuk mencegah ancaman data. Komitmen perlindungan data. Individu dan organisasi harus berkomitmen melindungi data informasi secara proaktif dan berkelanjutannya. Di sini tidak hanya individu dan organisasi saja, atau organisasi atau lembaga gitu atau perusahaan gitu. Jadi mereka berdua ini saling menjaga data mereka gitu, data mereka masing-masing, apalagi perusahaan gitu. Nah, perusahaan ini sangat mewajibkan gitu untuk menjaga keamanan data ini. Nah, terkadang perusahaan menjaga data kita, tetapi individunya tidak menjaga data kita sendiri gitu, malah ya bodoh amat gitu. Oke. Nah, di sini sekian terima kasih Bapak, mohon maaf atas kekurangannya. Mohon pamit undur diri. Saya Muhammad Jafar Shadiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah, di sini ada